minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillahilladzi ala kulli halin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika husna ibadatik. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Hadirin hadirat rahimani rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita dikumpulkan lagi dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan diberikan rezeki oleh Allah, rezeki kesehatan, rezeki iman, rezeki kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari. Rezeki yang tidak ada tandingannya bahkan dengan dunia dan seisinya, ya. Karena dunia dan seisinya ini sebenarnya adalah seperti, kalau kata Nabi itu nenek-nenek, ya, punten ya, nenek-nenek ya. Nah, diibaratkan gitu kata Nabi, nenek-nenek yang udah rentak dunia ini, gitu ya. Itu diibaratkannya zaman Nabi 1400 tahun yang lalu. Berarti ayeuna mah geus kumaha gitu. Baheula wae Nabi mengibaratkan dunia ini seperti itu. Ya apalagi sekarang udah 1400 deui gitu. Ya, karena Nabi sudah menghitung dari dulu itu sudah renta. Maka yang diperebutkan kita adalah ya ini, kita luar biasa memperebutkan dunia yang sudah renta ini. Bahkan di satu kesempatan Nabi itu mengibaratkan seperti bangkai, ya. Ada suatu kejadian kan, ada bangkai kambing, ya. Nah itu dunia ini seperti ini, ya, gitu. Bahkan Allah mengibaratkan seperti apa, tidak ada melebihi baiknya satu sayap nyamuk, ya. Jadi kalau dibandingkan dengan sebelah sayap nyamuk, itu masih berharga sayap nyamuk di hadapan Allah daripada dunia dan seisinya. Maka kalau saja dunia dan seisinya ini lebih berarti dari sayap nyamuk itu, maka nggak akan diberikan pada kafir, ya. Maka kepada pembangkang-pembangkang, ya, kepada yang kemarin ghairil maghdubi alaihim waladhdallin juga nggak akan dikasih dunia ini kalau berharga. Karena tidak berharga di hadapan Allah, maka dibagikan juga kepada orang yang kafir, orang yang membangkang, orang yang tidak beribadah kepada Allah. Nah, makanya kita jangan fokus ke situ. Jangan fokus kepada hal yang remeh itu, ya. Karena kita hari ini masih menjadi orang yang mengejar dunia dengan sekuat tenaga, ya, padahal di hadapan Allah tidak ada artinya, ya. Tapi sampai lupa bahwa kita akan mempertanggungjawabkan kehidupan kita ini adalah dari ibadah kita atau sebagai abidnya Allah, ya. Jadi itu. Jadi jangan fokus kepada dunia dan seisinya yang sebenarnya tidak harus kita perjuangkan begitu besar, ya, gitu. Apalagi sudah umur-umur sekarang, umur-umur 40 tahun itu memang sudah saatnya balik ke Allah, ya.
Jadi istilah nama lamun geus teu beunghar 40 tahun geus tong loba neangan cenah. Gitu. Mun teu beunghar maksudna teu beunghar ciga Utsman bin Affan gitu. Ya. Ari beungharna secara keseluruhan udah kita orang beunghar kabeh insyaallah ya. Tandanya apa? Itu tandanya enggak kekurangan. Allah masih menjamin rezeki kita gitu ya. Kalau yang belum 40 tahun silakan, ada kesempatan tuh untuk kaya Rasul. Jadi kaya sebelum jadi Rasul gitu kan. Tapi kalau udah jadi 40 tahun, saatnya mengemban tugas, yaitu mendidik. Kalau Rasul itu kan 40 tahun didik umat ya. Kalau kita sebagai ayah, sebagai ibu, fokuslah di mendidik anak-anak kita. Itulah dakwah kita. Jadi kadang kita dakwah tuh agak jauh juga. Fokus dulu ke anak kita. Kalau suami ada ke istrinya juga, ada anak istri. Ya, kalau seorang ibu itu fokus ke anaknya, itu yang dijaga tuh dakwah nanti. Ulah mikiran ulah tetangga kumaha supaya jadi baik, enggak. Fokus pada anak kita menjadi orang yang beriman kepada Allah, dijaga sholatnya, jaga sikapnya, jaga tauhidnya, jaga makanannya, jaga perkataannya, jaga laku lampahnya setiap hari. Itu dakwah kita fokus di situ. Untuk memastikan ketika kita sudah jauh dari dia, ya, ketika kita jauh dari lingkungannya, dia tetap menyembah Allah. Itu yang harus dipastikan, ya. Jangan sampai anak-anak kita ada di dekat kita salat, ada di dekat kita ngaji, ketika nanti jauh, karena suatu hari nanti pasti jauh anak-anak kita, ya. Kemudian mereka tidak menyembah Allah. Itu yang perlu dikhawatirkan. Lain khawatir dahar naon, kadang-kadang masih di situ kita. Kayak anak kita lamun geus keluar dari kita dahar naon, padahal geus dijamin Allah. Tapi tauhidnya, ibadahnya enggak dijamin, ya. Maka yang perlu dikhawatirkan itu adalah sholatnya, adalah imannya, adalah takwanya, bukan daharna. Amun teu percaya ibu-ibu karena dahar, sok we budak, ya ayeuna cobaan, tong diberi dahar sapoe, tong masak, tong naon sok, cobian bisi teu percaya bahwa budak itu diatur Allah. Antep we gitu. Bakal ayat tuh nomor dahar ayah. Maksudnya Allah kasih ke orang lain ininya, pelantaranya. Ya, yang bisa atau saminggu tong masak, tong diberi jajan, tong naon. Ya, antep gitu. Insya Allah tetap Allah akan kasih rezeki dia. Ya. Tetapi kalau misalnya tentang sholat, antep tah teu diingetkeun tentang sholatnya, ya. Waktu adzan diantepkeun, waktu ibadah diantepkeun, maka itu tidak dijamin dia itu akan sholat. Nah gitu ya, gitu. Karena yang kepercayaan kayak gini, tauhid ini harus dipraktekkan dalam keseharian supaya menjadi apa? Menjadi penguat. Kita tahu kisah-kisah para nabi. Gini, kita kan tahu Nabi Ibrahim itu luar biasa imannya kepada Allah kan. Imannya itu luar biasa kepada Allah. Tidak ada yang meragukan imannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi suatu hari beliau minta sesuatu kepada Allah. Untuk apa? Untuk membuktikan supaya tambah yakin. Yang salah satunya adalah apa? Yang salah satunya adalah yang burung-burung itu dicincang, dicacak, disebar ke 4 penjuru, ke gunung-gunung, kemudian dipanggil 1 kali, jadi lagi, ya, jadi lagi, ngagabung, hirup deui, gitu kan. Nabi Musa, bagaimana imannya Nabi Musa, ya, tetapi suatu hari dia pernah minta kepada Allah untuk meyakinkan, lebih yakin lagi. Maka saya pengen langsung ketemu, pengen langsung ketemu Nabi itu. Walaupun ya kejadiannya tidak Allah kabulkan ketemu langsung, karena gunung saja sampai hancur ketika Allah membuka hijabnya. Kayak gitu ya. Maka istighbar tuh Nabi Musa alaihissalam. Itu iman-iman para nabi saja, itu di dalam kehidupannya mereka menguji diri dengan Allah.
Maka kita dalam keseharian itu boleh menguji seperti itu. Ya Allah, saya bukan gak yakin, saya yakin kepadamu, tapi untuk kali ini, untuk menambah keyakinanku lagi, maka saya akan ke pasar gak bawa duit tapi mau daharun gitu. Kan gak pernah nguji, ya. Anu deket ya ke pasar Kamis, tong jauh teuing meh lempang deui itu capek. Ke pasar Kamis tong mau duit. Ya Allah, saya yakin rezeki dari Engkau. Yang selama ini saya beli ini pakai duit, maka hari ini tunjukkanlah kekuasaanmu dengan tanpa pelantara uang saya bisa dapat rezeki. Itu harus diuji dalam kehidupan kita, gitu ya. Nah, itu nambah iman di situ. Baik hadirin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kepada hancak kita mengenai sholat ya. Alhamdulillah kemarin kita sudah nyampe kepada amin. Amin ini menjadi senjata kita. Yang orang Yahudi saja iri kepada kita, maka jangan sia-siakan amin ini ya. Kapan kita berarti mengucapkan amin? Ya kebanyakannya kan di dalam sholat yang rutin itu ya. Amin setelah Al-Fatihah kita itu sering rutin di situ amin itu. Selain itu dalam doa ya. Maka kalau orang Yahudi saja iri, maka kita harus terus banyak mengucapkan amin ini. Berarti harus banyak sholat, harus banyak doa kepada Allah, gitu ya. Jadi sholat dan doa berarti harus menjadi ukuran kegiatan kita, ya, supaya banyak aminnya. Karena amin ini diirikan oleh si Yahudi, yang kita sendiri menyatakan bahwa saya nggak akan mengikuti mereka. Ya, yang ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, saya kan di situ pernyataan tuh di ayat 7 itu. Ya Allah, saya nggak akan mengikuti orang-orang yang al-maghdubi dengan ad-dallin. Orang-orang yang dimurkai Allah dan orang-orang yang sesat, ya. Jadi kalau mereka iri, nah kita harus bangga terhadap amin ini, gitu ya. Gitu. Nah selanjutnya setelah amin ada yang sunnahnya itu kan sebenarnya apa? Baca Quran ya, baca surat Quran selain Al-Fatihah. Itu kan sunnah tuh ya. Jadi setelah amin urutannya adalah sunnah membaca Al-Quran, bagian Quran gitu ya. Nah itu jadi posisinya sunnah tuh. Nah nanti kita insya Allah kita bedahlah tafsir beberapa Quran yang sering dibaca. Misalnya minimal kul huwa tuh, Anas, Al-Falaq, non deui anu sok eta kuliah. Kul-kulane pokoknya mah. Kuliah, kul huwallah, kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq. Nanti kita bahas tuh ya beberapa ininya. Jadi supaya ketika nyebut kulhu, ketika membacakan kulhu itu juga lebih mendalam gitu ya, kayak gitu. Nah jadi di dalam sholat sunnah, di dalam sholat wajib, hukum membaca Al-Quran setelah Al-Fatihah itu sunnah ya. Jadi sunnah hukumnya. Maka kalau sunnah ulah parebut gitu. Ulah parebut naon? Ulah parebut kumaha-kumahana sunnah mah ya. Aya nu sunnah dipanjangkeun mangga, aya nu sunnahna dipendekkeun mangga, sunnah ngaranna ge. Sunnah mah kumaha karesep. Ya. Kalau secara singkatnya, tapi secara ininya ya harus ada dalilnya ya. Ya. Nah, di dalam sunnah membaca Al-Qur'an dalam sholat itu ya banyak sekali keterangan-keterangannya. Jadi ada yang mau meringankan bacaan itu silahkan, ada yang mau membaca sesuai dengan arahan Nabi juga boleh. Karena kalau arahan Nabi yang meringankan kan itu subjektif ringannya, tapi Nabi juga ada batasannya. Kayak pernah kita bahas bahwa Nabi itu kaidah di dalam sholat subuh itu membaca Al-Waqiah, ringannya Nabi itu. Jadi kalau disambungkan kepada ringannya Nabi ketika sholat subuh itu adalah Waqiah, ya. Jadi nu penting mah ulah Al-Baqarah,
Karena di dalam kasus-kasusnya, di dalam kasus yang Nabi istilah nama nyarek gitu, nyarek ke sahabat itu ulah Al-Baqarah. Ada 2 hadis kurang lebih yang menyatakan seperti itu kisahnya itu karena Al-Baqarah. Jadi sahabat itu membaca Al-Baqarah, maka ku Nabi ditegur pun karena ayah sahabat nulain anu protes, lamun teu masih moal negur Nabi teh. Ya kan? Karena aya anu protes, saya dilatih sana Al-Baqarahnya atuh kabayang Al-Baqarah masuk. Ayeuna ge can anggeus tah salatna. Mun ayeuna Al-Baqarah can anggeus jeung salatna ayeuna karek rakaat hiji gitu ya. Kalau Al-Baqarah tamat kebayang ya. Maka suatu yang memberatkan. Tapi di dalam kesempatan lain Nabi ada menyontohkan surat-surat yang menurut kita itu bakalan panjang. Waqiah tuh loh. Waqiah itu 90 lebih ayat. Makanya Imam Nawawi menyimpulkan ada di dalam sholat subuh itu adalah 100 ayat. Karena salah satunya dari dalil itu. 100 ayat itu belum pernah kita praktekin di subuh. Atau waqiah tamat belum kita praktekin kan? Nah itu sunnahnya, sunnah dalam. Nah makanya ulah parebut sunnah mah. Kumaha keyakinan kita dan pengamalan kita, ya gitu. Karena standar sunnah mah kumaha karesep ya. Aya sunnah sedekah, ya sedekah mah dek 1 miliar sapoe gitu naon dari mampu. Tapi anu 1000 sapoe juga teu naon. Kumaha karesep kemampuan gitu, kemampuan ya kayak gitu. Nah sekarang kita lanjutkan dulu ya, sebelum ke yang itu nanti insyaallah dibahas di lain kesempatan. Kita nyambung dulu ke ruku yang pendek-pendek dulu aja, kita memahami ya. Jadi ruku ini adalah posisinya secara fikih adalah rukun, itu yang harus diperhatikan. Ruku ini adalah rukun, artinya wajib di dalam sholat. Kalau terlewat tidak dilakukan berarti tidak sah sholatnya. Ini baru sah dan tidaknya, bukan diterima dan tidaknya. Jadi ada posisi sholat itu sah tidaknya dulu, kemudian diterima dan tidaknya oleh Allah. Maka yang harus kita pastikan itu adalah sah tidak sahnya dulu, bukan diterima dan tidak diterimanya ya. Kalau sudah tidak sah itu pasti nggak diterima. Kalau sudah sah belum tentu diterima, kan gitu. Kayak orang, contohnya orang sholat ente wudu pasti mau diterima. Boga hadas, maksudnya bukan teu wudu tapi boga keneh wudu ya nggak apa-apa. Maksudnya dia punya hadas kecil maupun hadas besar jol sholat, bahkan itu haram ketika dia sholat. Punya hadas kecil, hadas besar kemudian sholat, bahkan haram, bukan diterima enggak lagi itu mah. Karena secara ini tidak sah, secara syarat sholat yang harus bersih dari hadas ya, kayak gitu. Nah makanya di dalam yang namanya sholat pastikan dulu rukun, syarat rukun itu terpenuhi dulu, barulah berharap meminta pengabulan dari Allah atau diterima oleh Allah gitu ya. Jadi ulah kieu urang teu wudu salat ya bae kumaha Allah we. Dah diterima henteu mah kan kumaha Allah. Nah itu pemahaman yang harus diperbaiki ya. Jadi pastikan dulu fikihnya betul, barulah berharap diterima oleh Allah gitu ya, kayak gitu. Nah di dalam masalah ruku juga ini dipastikan dulu fikihnya, ruku kita sesuai kaidahnya enggak gitu ya. Harus diperhatikan karena ruku ini itu namanya rukun fi'li. Apa rukun fi'li itu? Rukun yang dilakukan oleh badan ya, rukun yang dilakukan oleh badan atau bahasa sederhananya rukun perbuatan. Jadi berarti yang dinilainya apanya? Perbuatannya ruku itu. Ini yang harus diperhatikan ya. Jadi ruku itu adalah perbuatannya. Berarti perbuatannya itu yang harus diperhatikan dengan baik.
cara bagaimana ruku itu, ya. Makanya banyak sekali Nabi mewanti-wanti tentang ruku ini, ya, gitu. Salah satunya, ya, Nabi memberikan label pencuri, ya, pencuri bahkan di situ lebih jahat daripada pencuri lain, harta dan sebagainya, yaitu orang yang mencuri dalam sholatnya. Apa ternyata mencuri dalam sholatnya tuh? Di situ yang digarisbawahi adalah ruku dan sujud. Yang rukunya tidak tumakninah, yang sujudnya tidak tumakninah. Jadi sebagai pencuri sholat itu dina ruku jeung sujud. Kita mungkin pernah melakukan itu, maling sholat, ya. Jadi naon, ruku sakenana, sujud supaya antel ngabeletruk mantul di kaluhur naon teh nya gitu tijeduk. Jadi sujud teh ciga cijeduk gitu, meletuk kaluhur deui eta pencuri atau ruku, ya. Jadi tidak sampai lempeng, makanya harus lempeng, ya. Nah ini kaidahnya. Supaya lempeng bagaimana, ya? Jadi sebenarnya kan ruku itu lempeng tuh antara kepala ini punggung, ya, lempeng. Sampai-sampai kalau ada gelas dimasukin disimpan di situ ya diem, tebahe. Gitu. Jadi anu dibengkokkeun dina ieu teh adalah cangkeng, lain punuk atau beteung gitu. Jadi anu dibengkokkeun itu adalah ieu tah, cangkeng. Lain beteung atau punuk digitukeun gitu, ya, menunduk. Kemudian ini tangan itu menggenggam lutut, kedua lutut, ya, dikitu tah, dicakopkeun gitu. Kieu. Ulah dina naon teh? Bitis atau bahkan dina suku, dina mata kaki. Itu pasti telempeng. Jadi caranya melempeng itu ya sesuai kaidah Nabi, ya, dina lutut, ya, gitu. Nah itu kalau yang tidak biasa pasti nyeri itu, gitu, ya. Makanya insya Allah orang-orang yang sholat rukunya betul dari awal sampai tua, insya Allah tuh mencegah kebongkokan juga. Jadi mau bongkok-bongkok tuh gitu, ya. Kenapa? Karena dilempeng tiap sholat. Tulang punggung, gitu, ya. Nah yang dinilai itu itunya, yang dinilai itu gerakannya. Nah salah satu kaidahnya yang ada juga di dalam fikih, rukun selain apa yang dilakukan itu adalah tumakninah. Jadi tumakninah dalam ruku itu masuk rukun. Jadi beda tuh, ada rukun ruku, ada tumakninah dalam ruku. Jadi dua rukun berarti di situ, ya. Jadi di dalam ruku itu ada dua rukunnya. Pertama rukunya itu sendiri, yang kedua tumakninahnya di dalam ruku. Jadi wajib tumakninah tuh diem sejenak. Makanya nanti kita akan bahas doa itu salah satu adalah membantu kepada tumakninah. Walaupun doa itu sunnah hukumnya, doanya itu sunnah, tasbihnya itu, ya. Tasbih itu sunnah, ya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi itu sunnah. Jadi walaupun misalnya kita tidak membaca itu, tidak membaca apa-apa, tapi yang penting rukunya dan tumakninahnya itu sudah sah, itu, gitu. Tapi sambungannya adalah doa yang ruku itu akan membantu tumakninah. Kan gitu. Kalau nggak baca kan bingung, kita ngapain tumakninahnya sampai mana. Makanya di Imam Syafi'i itu ada minimal tumakninah itu 1 tasbih gitu. Maksudnya tuh sebanyak bacaan tasbih 1 kali itulah minimalnya tumakninah. Misalnya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, kan diam tuh sejenak, ya. Gitu, ya. Jadi minimal tuh
Tetapi sunnah-sunnahnya itu ada 3, berarti ya sunnahnya 3. Jadi jangan sampai kita minimal seperti itu, justru yang diambil minimalnya. Jangan, ya. Kalau baru belajar silakan. Kalau kita orang anu 40 tahun sholat maknya anu diambilnya minimal wae atuh. Akan ya minimal cenah. Kieu we salatnya gitu. Ayeuna mah maksimal, daek marawat gitu. Bageula mah keur leutik meureun nyangkana moal maot. Ayeuna kan udah semakin yakin maot kan? Ya. Apalagi yang ngarasa cangkeng, ngarasa punuk, beuteung. Geus karasa ayeuna mah beuteung geus teu pararugu, suku geus teu pararugunya. Kan sudah yakin bahwa mendekat itu ya, saatna digotong batur. Makanya sekarang mah ayo kita maksimalkan ya ibadah kita gitu ya. Nah itu untuk ruku ya. Jadi rukunya itu rukun, tumakninah dalam ruku itu rukun wajib. Nah justru doanya adalah sunnah, tapi sunnahnya itu membantu rukun tumakninah. Karena kan berhenti sejenaknya tumakninah atau tenang di dalam ruku itu pakai batasannya adalah doa itu ya. Nah gitu, ini sebelum masuk ke doanya. Jadi kita bahas fikihnya dulu untuk mengingatkan ya, mengingatkan. Nah ininya. Nah sekarang nyambung kepada doanya ya. Doa itu di dalam ininya ada 2 sebenarnya ya. Ada yang subhana rabbiyal azim saja ya, ada subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Jadi ada 2. Yang kita pakai yang mana? Yang lengkap aja, yang bihamdihi ya gitu. Dalilnya di dalam ruku ini kata Nabi, fa ammar ruku'u fa'azimu fihi rabb. Adapun ketika ruku kata Nabi, maka agungkanlah Rabb di dalamnya gitu. Ya makanya jadi subhana rabbiyal azimi, agungkan Allah di dalam ruku ya. Itu perintah nabinya begitu, fa ammar ruku'u fa'azimu fihi rabb ya. Ketika ruku agungkanlah Rabb di dalam ruku itu, subhana rabbiyal azim ya. Jadi itu yang disunahkan doanya ya. Bahkan di dalam ruku ini nggak boleh baca Quran ya, nggak boleh baca Quran ya, justru terlarang untuk baca Quran di dalam ruku dan sujud, kecuali untuk doa. Maksudnya gini, di dalam Quran kan banyak doa tuh, niatnya bukan baca Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah saja itu Quran. Jadi kalau kita baca dalam ruku boleh nggak? Boleh kalau kitanya berdoa, bukan baca Quran. Beda gitu ya. Makanya dalam kasus-kasus misalnya ibu haid atau nifas atau junub, itu kalau berdoa boleh. Yang penting jangan niat baca Quran, walaupun itu doa dari Quran. Jadi beda ya. Satu benda tapi niat dan caranya beda, itu jadi beda. Ya, makanya di dalam kaidah itu juga boleh gitu. Jadi kalau kita doa dalam ruku dan sujud, walaupun asalnya dari Quran boleh, tapi yang penting jangan niat baca Quran. Misalnya baca Al-Ikhlas misalnya, tapi niat baca Quran nggak boleh. Ya. Nah yang sunnahnya adalah subhana rabbiyal azim wa bihamdi, itu ada di hadis Muslim. Ada juga yang subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Oh maksudnya yang pertama adalah subhana rabbiyal azim, itu satu. Yang kedua subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi ya. Nah itu yang kita akan pakai, ada di hadis Abu Dawud. Walaupun mohon maaf ini untuk pengetahuan juga, ada yang mendoifkan ini gitu ya. Makanya kekeh harusnya subhana rabbiyal azim misalnya kayak gitu. Padahal soal doif sama sahih itu adalah perkara ijtihad para ulama. Jadi kalau ada ulama yang menurutnya ini adalah sahih, ya kita
dipakai oleh ulama itu. Jadi kalau tentang hadis itu kita mau ikutin yang mana, yang penting ada ulama yang menyatakan penilaian terhadap hadis. Jadi hadis sahih itu adalah ijtihad, tidak sahih juga ijtihad. Ijtihad itu artinya pendapat-pendapat para ahli di bidangnya gitu ya. Kemudian ya, doa ini sunnahnya dibaca 3 kali ya, itu standarnya, sunnahnya 3 kali. Boleh nggak lebih? Boleh ya, boleh. Kalau apalagi kalau sendirian. Kalau di dalam sholat jamaah maka sangat afdol itu 3 kali dalam sholat jamaah gitu, 3 kali ya. Bacanya bagaimana? Subhana ya, sin ba ha na, subhana ya, subhana. Jadi di ha-nya panjang ya. Jadi ada sin, ada ba, ada ha, kemudian alif, subhana. Artinya apa? Maha suci ya, maha suci artinya. Kemudian subhana rabbiya. Rabbiya apa artinya? Tuhanku ya. Jadi rabbi kan ada kita rabbi ya. Jadi rabbi itu ya tinggal tambahan iya, kayak biasa rabbi tambah iya jadi rabbiya. Kan subhana rabbiyal azimi, bukan rabbil azimi ya, subhana rabbiyal ya. Nah rabbiya itu artinya Tuhanku ya. Kemudian al-azimi apa? Maha agung. Jadi maha suci Tuhanku yang maha agung. Wa bihamdihi apa artinya? Dan dengan memujinya. Itu kan artinya gitu. Wa bihamdihi itu dan dengan memujinya. Kan itu hamdi itu ada wa dan ada bi, artinya dengan. Kan kita pernah ini bahas di bi, bismillah ya. Bi itu kan dengan Allah, dengan nama Allah. Nah di sini juga wa bihamdi, wa dengan bi-nya wa itu dan, bi-nya dengan, hamdihi hamdi itu memuji, hi itu Allah. Jadi memuji Allah gitu ya. Jadi kalau artinya secara bahasa yang lebih rapihnya adalah maha suci Robku yang maha agung dan pujian untuknya, untuk Allah maksudnya. Jadi maha suci Robku yang maha agung dan pujian untuknya, kan gitu secara ininya ya. Subhana rabbiyal azim, maha suci engkau ya Rabb yang maha agung, wa bihamdi dan pujian untuknya ya. Gitu. Jadi ada pujian, ada maha suci Allah ya. Nah itu coba kita baca dulu. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Coba. Harus diperhatikan kalimatnya subhana, yang pertama itu ha kecil, subhana ya, subhana, jangan subhana, al-ha, ha ya, ha kecil ya. Kemudian rabbiyal a, itu ain, rabbiyal a, jangan rabbiyal a. Kemudian rabbiyal a, kemudian Allah, tahu Allah ya, Allah yang kayak to ada titiknya, ujung lidah ke ujung gigi seri atas, Allah, yang Allah di situ berarti alwi ya. Rabbiyal azimi, Rabbiyal azimi, itu yang harus perhatikannya ain sama Allah-nya ya, ain sama Allah-nya. Jadi harus perhatikan itu Allah, bukan dal. Jadi misalnya jadi Rabbiyal adimi ya, itu lain adim tapi alim Allah, ujung lidah ke ujung gigi seri atas, Allah, oli
Jadi yang pertama ain yang seperti kan, jangan Rabbiyal Azimi tapi Rabbiyal A, ya. Coba Rabbiyal Azimi. Kemudian wa bihamdihi. Nah, ini juga harus diperhatikan. Wa biha, ha kecil. Tapi yang di ujungnya adalah ha besar. Wa bihamdih. Wa bihamdih. Yang pertamanya kecil, wa biha itu ha kecil. Dihi itu hi-nya besar. Ya. Jadinya wa bihamdih atau wa bihamdihi, ya. Harus dibedakan tuh. Dibedakan antara ha kecil sama ha besar. Jadinya subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Coba. Sekali lagi. Jadi itu harus perhatikan ya. Wa bihamdih. Wa bihamdihi boleh juga sebenarnya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Boleh. Bisa bingung hana apa? Disukunkan itu ha itu memang cukup harus latihan ya. Dih kayak sana ihdina yang itu ya. Harus perhatikan karena jangan sampai itu salah ininya ya. Salah apa? Salah huruf ya, bahaya. Nah, subhana itu kalau secara ininya itu di dalam Quran itu lumayan ada 41 yang kalimatnya subhana. Ada 41 diulang-ulang dalam Al-Quran. Artinya maha suci. Nah, maha suci itu apa sebenarnya gitu? Ini harus juga kita pahami. Ya. Jadi ternyata maha suci itu ditafsirkannya adalah Allah itu bebas dari kecacatan. Ya, kecacatan. Jadi Allah itu nggak cacat. Ya. Allah itu sempurna jadinya. Jadi kita menyucikan Allah itu dari apa? Dari cacat. Bahwa ya Allah, engkau tuh tidak cacat, engkau tuh sempurna. Ya. Jadi Allah itu bebas dari kecacatan, bebas dari ketidaksempurnaan. Jadi gitu Allah. Itu makna satu, ya. Jadi harus meyakini ketika subhana bahwa Allah itu nggak pernah cacat, Allah itu sempurna. Yang kedua, ya, Allah itu suci dari kezaliman. Ya. Jadi ini yang harus diyakini bahwa Allah itu bersih, suci dari kezaliman. Artinya apa? Allah itu berarti adil. Allah itu nggak pernah tidak adil. Allah itu nggak pernah nindas makhluknya. Nah ini makanya lamun aya nu nyebut, nah ini kadang-kadang oh Allah itu adil, berarti dia sedang mencederai subhana. Aduh Allah tuh adil senai ka urang mah kieu wae hirup teh. Nah itu lagi apa? Dia sedang apa? Justru lagi menghina subhana. Kalau orang teh nyebut subhana ke Allah ya. Tetapi apa? Ada perkataan dari kita merasa tidak adil dalam hidup. Nah, batur mah dibere ieu urang mah henteu. Ah, jadinya aya perkataan ini. Makanya nih kalau subhana dipahami dengan baik, maka nggak mungkin Allah itu tidak adil kepada kita. Kalaupun kita dikasih apapun ya, mau kasih musibah, ngasih masalah, itu pasti apa? Allah adil. Kalaupun ada yang berat pada diri kita, maka itu balik lagi kepada kaidahnya. Itu apa? Pasti atas dasar kedoliman diri sendiri. Jadi makanya doa yang paling diinikan oleh Nabi Adam itu kan tidak menyalahkan Allah, tetapi menyalahkan diri sendiri. Ya. Kepada Nabi Yunus itu kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, sesungguhnya saya yang zalim karena Allah itu subhana. Ya. Makanya doanya itu kan la ilaha illa anta subhana. Jadi diawali subhana bahwa engkau mah tidak pernah zalim, yang zalim itu saya. Ya.
Nah, makanya di sini tuh harus diyakini. Ini makanya tauhid kita, kalau subhana saja ini dipahami dengan baik, maka kan nggak mungkin nyalahin Allah dalam hidup. Nggak mungkin kita merasa Allah itu tidak adil gitu. Kalau masih ada rasa, makanya hati-hati bertobat kepada Allah karena kita sedang mencederai makna subhana. Engkau kan setiap hari itu subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ya, subhana kan? Ya, tapi tetap kita misalnya menganggap Allah tidak adil, maka kita belum sempurna ininya bacaannya. Ya. Kemudian makna ketiga, subhana itu adalah Allah tidak menciptakan sesuatu yang sia-sia. Ya. Jadi makna ketiga dari subhana adalah Allah itu tidak menciptakan sesuatu yang sia-sia, ya, gitu. Jadi makanya kalau ada kaidah di dalam ucapan ini kan, kalau ada sesuatu yang menakjubkan, salah satunya subhana. Ya, kita takjub pada gunung, subhanallah gitu. Berarti Allah tidak menciptakan gunung ini sia-sia. Ya kan? Kita menganggap bahwa Allah itu adalah pencipta yang sempurna gitu, ya. Jadi makanya kalaupun ada kita mandang sesuatu itu cacat, ya, nah itu pasti kita salah menilai. Misalnya kita ada bahasa cacat dalam hidup kita, misalnya ada orang tangannya satu, misalnya, sebutnya kan cacat kan. Padahal yakinlah bahwa Allah tidak pernah menciptakan sesuatu sia-sia. Jadi orang itu tangannya satu itu pasti ada hikmahnya yang kita tidak tahu mungkin atau belum tahu. Ya. Ada orang yang diciptakan dengan kakinya pendek sekali misalnya, kan ada tuh ya. Ciga ucok baba ada. Hikmahnya banyak pasti. Allah tidak cacat menciptakan dia, walaupun kita melihatnya tuh ada bahasa cacat. Padahal Allah tidak menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Jadi semua yang ada dalam bumi ini itu Allah ciptakan dengan baik, tidak pernah sia-sia. Apapun di sekeliling kita, ya. Ya, karena kalau kita pikir-pikir kan gini, eta reungit gitu, tafakur tet nyampe karena lengan kita, plak paeh weh, asa gunana gitu eta reungit teh gitu, dipikir-pikir mah, nah Allah nyiptakeun reungit tet nyangan dahar, plak paeh weh, geus weh, teu dihisab teu naon, kan juga sia-sia kan, ya. Kalau kita belum menemukan hikmahnya, ya udah wes subhanallah. Udah langsung balik ke Allah, ini pasti ada hikmah walaupun kita nggak tahu, ya. Tapi kalau hikmahnya diselusurinya jadi aya baygon, baleunghar baygon. Tukang eta bat nyamuk, aya hit. Eta kan akibat loba reungit. Padahal gawena ukur ngaganggu kita, tapi hikmah di situ ada. Makanya untuk membersihkan kita pun kan tidak tahu semua hikmah yang Allah berikan pada kita, ya. Maksudnya Allah ciptakan itu kan kita tidak semua tahu kan. Di dunia ini kan tidak semua tahu ini debu untuk apalah gitu, aya karpet, aya awan, ayeuna cahaya dan sebagainya, kan kita nggak tahu semua. Maka lebih baiknya subhana saja, balikin ke Allah gitu. Kemudian makna keempat dari subhana Allah itu adalah Allah itu tidak lelah dan tidak pula tidur. Itu maknanya. Jadi Allah itu suci dari tidur, suci dari lelah. Maka dengan keyakinan ini kita akan tambah yakin Allah tuh nggak tidur, nggak lelah gitu ngurus kita. Nah, jika Allah. Makanya guru saya pernah bahas tentang lagu Embit ini. Embit siapa? Ada kan, tahu kan ibu-ibu yang udah tua mah tahu lah. Mungkin Tuhan telah lelah, ada nggak? Gimana lagunya? Hah? Embitnya Embit Gade. Mungkin Tuhan telah lelah. Apa deui saya? Pokoknya itu pernah dibahas saking jelinya guru tauhid saya tuh. Mungkin Tuhan telah lelah. Kemana? Oh. Pokoknya pernah ngebahas itu karena ya guru saya kan generasi tua juga, jadi tahu. Mulai bosan. Bukan lelah, mulai bosan ya. Mungkin Tuhan telah bosan, mulai bosan.
dengan tingkah laku kita kalau misalnya atau alam tidak bersahabat, kalau itu kan itunya kelanjutannya yang tentang bencana. Nah itu walaupun itu puisi dibahas oleh guru saya, itu ternyata kesalahan besar kalau dikaji dari tauhid. Karena kan di sini ada mungkin Allah telah bosan, padahal Allah itu suci, subhana, Allah nggak pernah bosan. Makanya hati-hati gitu, ya hati-hati. Itu jarang tuh yang ngebahas doa, lagu itu. Padahal orang kenal lagunya. Tapi kalau oleh orang tauhid yang memaknai itu, saya ingat banget itu dibahas. Ini lagu bahaya. Ya kalau saya ketemu orangnya saya bahas ini gitu. Ternyata iya, saya ingat lagi nih, nyambung. Ternyata kan Allah itu subhana, Allah itu nggak pernah lelah, Allah itu nggak pernah tidur. Jadi nggak bisa dianggap Allah itu bosan. Mungkin Allah Tuhan sudah bosan. Nah itu nggak tahu Tuhannya siapa sana jadinya kan. Karena Tuhan kita Allah itu nggak pernah bosan. Allah nggak pernah tidur. Allah nggak pernah lelah dalam mengurus kita, mengurus makhluk, mengurus segala yang ada di dunia ini kan gitu. Maka hati-hati itu lagu. Jika halus kan? Halus, saya juga kagum lagu halus jika merendah, tapi hati-hati dalam memilih bahasa di dalam di dalam bahasa lagu atau puisi keseharian atau bahasa doa ya. Makanya bahasa doa itu kalau kita nggak bisa ngubah-ngubah sendiri, mending pakai yang dari Nabi dan dari Quran. Karena doa kita bisa jadi salah bahasanya, kata-katanya, ya kan? Kalau yang dari Nabi, dari Quran kan aman, atau minimal dari ulama yang sudah mumpuni gitu ya. Jadi doa sorangan mah bisa jadi, ya Allah, kan kok tidak tidur gitu kan. Jadi mentanya itu justru jadi nggak sopan gitu kalau pakai bahasa sendiri. Nah itu ya. Nah itu jadi nanti koreksi tuh lamun papangijeng ebit ayatnya ebitna ya kene. Nggak tahu ciptaan saya itu. Kami saya ada penciptanya lagi atau ciptaan dia sendiri. Bisa jadi kalau dia didiskusikan dan dia muslim bakalan ku guru tauhid. Aduh orang ganti atuh. Ya, ganti we jadi ternyata Tuhan tidak pernah bosan. Kita yang bosan jadi. Ayah lanjutan. Allah nggak pernah bosan. Ayah. Betul. Tapi yang dikritisi memang ada yang mungkin di situ, mungkin Tuhan telah bosan. Itu nggak boleh gitu. Iya. Nah itu tuh salah karena Tuhan nggak pernah bosan. Jadi Allah tuh nggak pernah bosan walaupun orang maksiat. Nah gitu. Jadi maksudnya gini, sifat bosan itu mustahil bagi Allah. Nah itu di tauhid. Jadi hal yang mustahil. Jadi jangan pernah mengucapkan begini juga, mungkin Allah udah bosan, mungkin Allah lagi tidur. Kan jika bahasa ini kan ada nih ada bahasa apa ya di dalam jok-jok komedi ada, mungkin Tuhan lupa memberi otak pada dia, kayak bahasa-bahasa gitu. Itu sangat mencederai tauhid. Jadi seolah Allah lupa itu walaupun heureuy. Wah, ieu mah pas Allah ngabagi otak poho sana kalewat. Kan ada nih nya bahasa gitu ya. Itu bahaya. Itu sebenarnya pelanggaran pelanggaran ke sifat Allah. Allah nggak pernah lupa dan nggak pernah salah gitu. Ini seolah-olah dipakai heureuy-nya. Sana ieu mah cigana ente sana misalnya mohon maaf misalnya awakna hidung diledek nanti gitu, Allah pas keur nyiptakeun ente poho warna gitu. Ini auzubillah. Jadi hati-hati jangan bersandar dalam masalah tauhid. Ya makanya karena tengah raji eta jadi sembarangan jadi seolah-olah kayak gitu. Nah dengan mengkaji ini subhana, maka kita akan yakin bahwa sifat-sifat lelah, sifat tidur, sifat ketidaksempurnaan, cacat, dolim itu adalah hal yang mustahil untuk Allah. Maka kita bersihkan dengan subhana ya. Kemudian makna keberapa tadi? Udah keempat. Yang kelima ya, Allah itu tidak lemah dan tidak takut pada siapapun. Gitu ya.
tidak lemah, tidak takut pada siapapun. Makanya pernah ada ieu geuning anu teh ayeuna di penjara teh saha? Tukang judi. Si Indra Kens kalau nggak salah ya. Pernah dalam podcastnya saya pernah juga ini beberapa videonya, Tuhan tuh bingung katanya ketika saya berbuat jahat, maksudnya gini, ketika Allah mau memiskinkan saya, Tuhan memiskinkan saya, katanya saya berbuat baik, jadi Allah tuh bingung, Tuhan tuh bingung, jadi saya dikayakan lagi. Kan ada tuh pernyataannya, akhirnya di penjara itu untung nama kan. Tapi sebelum di penjara tuh ada omongannya yang seolah-olah gini, dia itu kan kaya katanya, kemudian walaupun saya berbuat buruk, tapi kan saya tinggal sedekah aja, nanti Tuhan bingung, jadi saya dikayakan lagi. Jadi kayak menyipati Tuhan tuh bingung. Nah itu, makanya sekarang dia yang bingung sendiri, ya kan, karena kawalat gitu kan. Ya. Nah ini banyak nih pelanggaran-pelanggaran dari ucapan kita tauhid, maka hati-hatilah sebagai seorang muslim itu ya. Dan Allah itu tidak lemah ya. Allah itu tidak lemah dan tidak takut pada siapapun ya. Jadi tidak ada yang bisa menandingi Allah. Tidak ada yang bisa menandingi Allah. Maka dengan adanya iman kita bahwa Allah itu tidak lemah dan tidak takut pada siapapun, berarti kalau punya Allah ya hidup kita santai aja. Ya, gitu. Apa yang perlu ditakutkan? Ya. Karena Allah tidak lemah. Allah tidak cacat. Allah itu tidak takut pada siapapun, ya. Makanya ini yang juga dijadikan salah satu kisah dalam kisah Nabi. Ketika Nabi didesak oleh seorang kafir waktu itu dalam perang, Nabi itu pernah terdesak kan dalam satu hari. Tidak ada siapapun, sahabat semua nggak ada di sekitarnya. Udah ditodong. Ya, pedang udah di leher Nabi. Kemudian si orang kafirnya ini bilang, sekarang sudah tidak ada siapapun lagi. Siapa yang akan menolongmu gitu. Nabi hanya bilang Allah, langsung bergetar, langsung pedangnya jatuh dan syahadat di saat itu. Jadi perkataan Nabi nyebut Allah saja udah menusuk kolbu orang gitu ya. Nah inilah salah satu kekuatan dari ucapan zikir. Allah saja bisa melumpuhkan orang. Ya yang tadinya pede kan, sok kasaha jelema mengancam gitu. Sok ayeuna kasaha minta tolong usah saha gitu. Tapi disebut Allah langsung tobat orang itu. Berarti kekuatan zikir yang yakin itu akan menolong kita. Jadi zikir itu harus yakin kan, Rasul ketika menyebut Allah itu bukan sembarangan gitu. Kalau kita kan nyebut Allah yang masih sekenanya. Nah bagaimana kita belajar dari lisan ini ketika menyebut Allah, sifat-sifat Allah itu pakai iman, itu pasti lebih berdampak daripada tidak. Tapi kita tetap belajar walaupun misalnya gini, aduh saya mah zikir teh can tembus kana hate, ya nggak apa-apa. Lisan ini masih berpahala ya. Terus aja latih nanti juga nembus kepada kolbu kita ya gitu. Nah itu jadi ada berapa makna subhanallah itu? 5 kurang lebih itu. Insya Allah dengan mempunyai 5 makna dari subhana ini kita akan lebih khusyuk lagi itu memikirkan subhana. Dan dalam kehidupan nanti dipraktekannya bahwa Allah itu tidak cacat, Allah itu tidak zalim, pasti adil. Allah tuh pasti adil gitu kan. Kemudian Allah itu menciptakan sesuatu dengan sempurna, tidak sia-sia. Allah itu tidak lelah, tidak tidur, dan Allah itu tidak takut dan tidak lemah gitu. Jadi kita punya subhana aja udah beres kan hidup tuh ya. Ya. Jadi kalau ada apa-apa, kalau lagi ngeluh, kita ngeluh ingat kena makna subhana, beres. Ya, kan kadang kita ada lah ngeluh ya. Rasa berat hirup ada, rasa jenuh hidup ada, rasa merasa tidak adil ada. No ka saya wae cenah kieu teh masalah teh kan gitu. Ai batur mah asa gampang neangan ieu ai urang mah asa hese. Nah, sana budak batur mah kieu, budak urang mah kieu, terus saya banding-bandingin ya.
Ada kadang mungkin kok suami orang mah begini, suami kita mah begini. Ada suami orang atuh dan suami sendiri. Jadi bandingkan aja suami tetangga. Suami tetangga mah tiap balik mau martabak, ditinggalikeun martabakna teh. Suami sorangan tuh mau martabak, ya mau anak es krim dibandingkan. Nah kadang-kadang kita kan ngebandingin begitu, padahal Allah Subhanahu ya tidak pernah tidak adil pada kita. Jadi ini untuk penyembuh kalbu kita Subhanahu ya. Dan lebih hebatnya lagi ketika kita dikasih apapun oleh Allah, sholat, subhananya dina sholat, dina ruku itu lebih luar biasa, ya kan? Maknai itu. Namun kalau loba masalah, silakan aja sholat dina rukuna subhanana maknai dengan tadi. Allah tuh adil, Allah tuh nggak pernah cacat, Allah tuh nggak pernah tidur, Allah tuh nggak pernah lelah, Allah tuh nggak lemah, ya gitu. Allah tuh nggak pernah menindas kita sebagai makhluk. Nah gitu. Jadi rukuna lila. Gitu. Bahkan rukun Nabi itu seperti bacanya surat di dalam ketika berdiri. Jadi lamun Nabi baca surat Ar-Rahman, nah rukun itu seperti lama baca Ar-Rahman. Kita kan nyampe kadinya. Jauh kan ya kita mah. Rukuna kita mah karek tilu tasbih lah. Bukan selama itu. Ya, gitu. Belum selama baca Quran atau boa-boa anu milih kulhu teh eta ngame sunah eta kan selama kulhu jadi tere. Lebih ringan kan, dapat lamun ngikut Nabi. Saya mau ruku dan sujud sepanjang baca Quran, berarti kulhu dah gitu. Nah segitu dulu ya. Subhana, karena makna subhana aja insyaallah sudah banyak insyaallah ya. Mudah-mudahan ini menjadi penambah ilmu kita, menjadi tambah kekhusyuan kita di dalam sholat ya, menjadi amal kita juga menjadi lebih berarti dalam sholat. Jadi marilah kita sama-sama berjuang, berusaha ya untuk memahami sholat, memahami ibadah supaya lebih khusyuk lagi ya. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa lebih baik lagi di dalam ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Ini kita lanjutkan Quran surat Ghafir, masih Ghafir ayat berapa? Ghafir surat ke-40. Ghafir surat ayat ayat nyerian 50 60. Kemarin sampai 60 ya. Sekarang ayat 61, halaman 474. Yang Allahul ladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara wa mubsira, yang itu ya. Ada ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taqarrabainallaha wa lan salihatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul
الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشده ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعلنا حجة يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.